Selamat malam. Hari ini kita diundang untuk mengikuti persekutuan doa pra-Pentakosta, hari yang ke-6 kelima. Wah, temanya udah muncul, kemurahan. Ya, kemurahan. Saya waktu tugas di sini terus pikir-pikir kemurahan itu langsung ingat itu kalau dapat barang kemurahan itu seneng sekali ya. Mau beli barang dapatnya yang kemurahan. Kemurahan tuh jadi harganya murah, lebih murah dari pasaran. Tapi nanti penatua Ana nggak tahu jelasinnya betul seperti itu atau enggak ya kemurahannya ya. Kemurahan. Nah, mari kita mulai dengan menyanyikan satu buah lagu dari PKJ 265 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Biar nasinya turun. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, malam hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan undang di dalam persekutuan doa pra-Pentakosta malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena bukan hasil kerja kami, bukan hasil usaha kami, tapi hanya karena kemurahan Tuhan, keselamatan yang kami terima dari Engkau. Bapa di surga, kami juga bersyukur karena pada beberapa hari sampai hari kelima ini kami diingatkan untuk memperingati turunnya Roh Kudus yang telah Tuhan kirimkan kepada orang-orang percaya supaya kami didampingi oleh Engkau seumur hidup kami. Dan kami juga, setiap kami yang telah menerima Roh Kudus Tuhan akan menghasilkan buah di dalam hidup kami. Dan kami ingin mengingat kembali satu rasa buah roh yang harusnya kami alami, yaitu kemurahan.
Kiranya Tuhan menolong setiap kami malam hari ini, juga Penatua Ana yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya Roh Kudus Tuhan menerangi setiap kami, sehingga kami pulang dengan berkat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita akan menyanyikan satu buah lagu dari PKJ 282 ya. Sebentar, catatannya. PKJ 282 ayat 1, 2 dan 5. Maaf, bukan itu. Bukan PKJ. Saya yang salah. Kidung Keesaan 565. Kasih pasti lemah lembut. Tapi sebelum Bapak Ibu menyanyi, paduan suara nafiri akan menyanyikan satu bait, kemudian nanti yang kedua kali bersama dengan Bapak Ibu kita menyanyikan bersama-sama lagu ini ya. Lagu ini sudah dinyanyikan pada doa Prapentakosta, silakan maju ke depan, hari Jumat ya, jadi yang pertama kali. Kata-kata lagu ini bagus sekali ya, sesuai dengan yang kita akan pelajari juga malam hari ini. Jadi PS Nafiri nyanyi satu kali, nanti Bapak Ibu menyanyi bersama kami yang kedua.
terima kasih untuk paduan suara Nafiri. Bapak Ibu, sebelum kita masuk firman Tuhan, saya mau kasih tebakan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 isinya apa? Buah roh ya. Kita udah 5 hari belajar buah roh ya. Nah, ingat buah roh yang pertama apa? Ingat 9 rasa buah roh? Ayo coba sebutin. Kasih sukacita, damai sejahtera. Ayo keapaan? Kesabaran, kemurahan. Ayo. Kebaikan. Apa? Kesulitan. Kelemah lembutan. Apa? Pengendalian diri terakhir, penguasaan diri terakhir. Ya ada yang kelewat. Nah kalau gitu kita apalin supaya lewat lagu ini ya. Kita nyanyi lagu ini lagu sekolah minggu ya. Tapi untuk nginget buah roh itu gampang sekali. Siapa yang kira-kira bisa lagu ini? Mana guru sekolah minggu teman saya? Kita coba ya, nanti Bapak Ibu akan gampang ingat ya. Mau kasih intro? Langsung ikut aja ya. Buah dari Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sudah kalimatnya sampai sini aja, yang bawahnya tidak usah. Gampang ya lagunya, sekarang kita sama-sama berusaha nyanyi semua. Salah nggak apa-apa, nanti pasti betul kalau sudah sama-sama nyanyi ya. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali, kemudian saya serahkan ke Ana. Buah dari Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keserahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi ya. Kurang. Kalau mobil biasanya nggak 2.000 ya, 5.000. Berarti saya nggak cukup murah hati, masih kurang. Ya, jadi apakah memberi cukup untuk memaknai arti kemurahan gitu ya? Ternyata enggak juga gitu ya. Kita lihat menurut KBBI gitu ya, kemurahan artinya itu ya tadi suka memberi, artinya mudah, tidak pelit gitu ya. Terus sifat kasih sayang. Jadi ada kasih sayangnya. Dan yang ketiga kedermawanan gitu ya, kedermawanan. Dan inilah arti kemurahan menurut KBBI. Nah, kalau dari Titus gitu ya, saya ambil nih. Titus 3 ayat 4 sampai 5 berkata demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang kita lakukan. Seperti nyanyian pertama tadi, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kemurahan Allah gitu ya. Dan kalau begitu, yang tadi dari KBBI bicara tentang ada kasih sayang, suka memberi, kedermawanan,
dari Titus kita melihat bahwa yang namanya kemurahan pertama-tama Allah yang mencontohkan gitu ya, Allah yang berinisiatif memberikan kemurahannya. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi dan kalau masih ingat Ibu Bapak, kalau masih ingat di ayatnya yang dari pertemuan pertama kita ketika berbicara tentang kasih, Kostira kalau nggak salah pakai ayat ini juga, ada Yohanes 3 ayat 16 ya, yang bicara tentang kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu gak binasa gitu ya, tapi beroleh hidup yang kekal gitu ya. Dan itu tanda kemurahan. Karena kemurahan bukan sekadar memberi, mengaruniakan, tapi Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya apa? Supaya kan kita selamat kan. Dan apa yang Tuhan Yesus bawa ke dalam dunia adalah bahwa Yesus hadir mau berbela rasa menghadapi penderitaan manusia. Jadi bukan sekadar dikaruniakan, tapi kehadiran Tuhan, Yesus yang dikaruniakan itu untuk memberikan teladan, memberi diri untuk berbela rasa kepada kita, manusia yang tinggal di dunia ini. Jadi ternyata Ibu Bapak, kalau begitu yang namanya kemurahan itu bukan sekadar memberi, atau kalau di sini saya bilangnya memberi bukan sembarang memberi gitu ya. Tapi bukan pantun gitu ya, tapi pemberian yang diiringi oleh perasaan berbela rasa. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, memposisikan sebagai orang itu gitu ya. Kalau kita lihat dari yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupannya, ia memberikan nyawanya berbela rasa kepada orang-orang yang dipinggirkan, yang mengalami penderitaan, dan bukan hanya merasakan, tapi kita juga melihat bagaimana Tuhan memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang disingkirkan itu. Makanya kasihnya merengkuh mereka yang terpinggirkan gitu ya. Nah, berbicara tentang berbela rasa, merasakan apa yang dirasakan, memposisikan diri sebagai orang itu yang kita kenal sebagai empati, saya ingat sebuah nasihat dari Rasul Paulus di surat Roma. Ibu Bapak ada yang bisa tebak gak? Ayatnya apa? Ayatnya ini, Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Pertanyaannya, lebih mudah yang mana? Sukacita sama orang yang sukacita atau menangis sama orang yang menangis? Yakin? Yakin? Orang sukacita kita ikutan sukacita. Yakin? Yakin gak? Nangis sama orang yang menangis. Kayaknya ya Ibu Bapak, mungkin ya, mungkin. Kalau kita jujur dalam kehidupan kita, yang sering terjadi bukannya ini ya. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Jadi berempati. Ketika Rasul Paulus bilang, bersukacitalah bersama mereka yang bersukacita, menangislah bersama dengan mereka yang menangis. Kenyataannya yang terjadi kita susah kadang-kadang lihat orang senang. Kalau tetangga dapat mobil baru gitu ya. Tiap bulan ganti mobil. Oh, senangnya minta ampun ya. Tapi kita ikutan seneng gak? Jangan-jangan kita itu duitnya dari mana sih tiap bulan ganti mobil? Gitu ya. Tiap bulan pergi jalan-jalan ke luar negeri. Itu duitnya dari mana sih tiap bulan bisa liburan mulu gitu ya. Susah ngelihat orang seneng. Tapi juga seneng ngelihat orang susah. Kadang-kadang kita bahkan ini ya, kayak misalnya
Ada orang lagi susah, tuh kan, lagian sih jarang ke gereja, pantesan hidupnya jadi susah. Kadang-kadang kita mengkaitkan hal-hal yang demikian dengan situasi dan kondisi orang lain gitu ya. Maka Ibu Bapak, kalau kita bicara tentang pemberi kemurahan, yang tadi bukan sekadar memberi, tapi memberi dengan berbela rasa, dengan merasakan, memahami, memposisikan diri sebagai orang itu, tidaklah mudah. Betul? Bisa jadi tidak mudah. Yang menjadi pembedanya, memberi dengan memberi yang berbela rasa ialah kemurahan gitu ya, yang bukan sekadar memberi, tandanya adalah dengan berbela rasa. Gak bisa kalau hidup kita disebut bermurah hati atau punya kemurahan kalau kita gak punya bela rasa. Bela rasa artinya kita mau berada di posisi orang itu. Ibu Bapak tahu bedanya simpati sama empati? Simpati jaringan internet. Bukan ya. Simpati. Simpati adalah orang yang hanya melihat situasi orang lain tanpa benar-benar berusaha menempatkan dirinya pada posisi orang itu. Orang yang bersimpati, saya padahal udah mandi loh. Heran saya tuh. Jadi yang namanya kemurahan gitu ya, dengan berbela rasa, itu saya jadi lupa Ibu Bapak. Nah, simpati, ya makasih Ibu Melati. Simpati dan empati itu berbeda. Kalau simpati sekadar, gak benar-benar mau memahami apalagi menempatkan diri. Kalau orang bersimpati biasanya bisa aja dia kasih komentar yang mungkin bukan menghibur, menguatkan, tapi justru malah membuat orang lain makin resah, gundah, gelisah gitu ya. Udahlah ngapain sih kayak gitu aja ditangisin. Lagi putus cinta, ngapain sih cowok kayak gitu ditangisin, udah cari yang lain. Atau orang lagi berduka. Bersimpati, orang akan lebih mudah mengatakan, jangan sedih terus, move on, kan dia udah di rumah Bapak. Tanpa benar-benar tahu apa arti kehilangan. Kalau orang yang benar-benar berada dalam posisi itu, mungkin gak akan bilang, ikhlasin, relain, ngapain sih ditangisin terus? Mungkin enggak, karena udah ngerasain. Tapi orang yang belum ngerasain, cuma sampai di tahap simpati, mungkin dia akan mengabaikan perasaan, emosi orang tersebut. Gitu ya, berbela rasa. Berbela rasa artinya benar-benar memposisikan diri dengan pengalaman orang tersebut gitu. Dan itulah yang mau kita pelajari dari kemurahan, buah kemurahan ya. Oke, seorang penyair bernama William Wordsworth, saya nggak tahu sebutannya benar atau tidak ya. Dia mengatakan demikian Ibu Bapak. Bagian terbaik dari kehidupan seorang manusia yang baik adalah kemurahan hati dan kasihnya yang sederhana, tak bernama dan tak diingat. Tadi ada yang bilang, yang namanya kemurahan itu gak hitung-hitungan. Maka orang yang bermurah hati, dia memberikan kasih yang sederhana. Dia tidak menuntut untuk dikenal, dia tidak meminta untuk diingat-ingat kebaikannya. Orang yang bermurah hati, ia hanya akan memberikan kasihnya tanpa menuntut ucapan terima kasih. Gak diingat gak apa-apa.
Kalau nggak diinget dia nggak bilang, tuh kemarin tuh orang lagi susah saya bantuin. Giliran lagi seneng dia lupa sama saya, biasa Bu manusia kan gitu ya. Tapi kalau orang bermurah hati dia tidak akan mempermasalahkan hal itu. Sebab kalau menurut William, kasih yang bermurah hati itu sederhana. Gak perlu namanya diingat, gak perlu ditulis namanya. NN, no name, dan sederhana. Dan yang kedua, nah ini sama juga, ini seorang penyair, dia mengatakan bahwa kemurahan adalah bahasa yang dapat didengar oleh teman tuli dan dilihat oleh orang buta. Artinya Ibu Bapak, yang namanya kemurahan itu adalah bahasa hati. Bahasa hati itu gak perlu pakai bahasa yang sulit, ngejelimet, pakai bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang dan lain-lain. Kemarin ini saya hari Sabtu yang lalu, saya membantu teman-teman saya di GKI Pondok Indah. Jadi dulu saya di Pondok Indah pernah melayani sebagai juru bahasa isyarat, interpreter gitu ya, juru bahasa isyarat dalam ibadah. Dan mereka saat ini sedang mau mengadakan yang namanya teater musikal gitu ya. Ketika mereka mau mengadakan teater musikal, nyari juru bahasa isyarat gak ada. Terus saya yang udah 2 tahun selama saya di Gading Indah, saya sudah lama tidak pernah menjadi juru bahasa isyarat gitu ya. Akhirnya saya memberanikan diri, boleh deh saya mau gitu ya, walaupun jari-jari saya sudah tidak terbiasa nih menggunakan bahasa isyarat gitu ya. Dan datanglah saya dengan nekat ke Pondok Indah, bertemu dengan teman-teman tuli di sana gitu. Ketakutan saya terjadi Ibu Bapak, jadi saya kaku. Saya nggak bisa lagi dengan cepat menerjemahkan bahasa isyarat. Dan menjadi penerjemah itu pekerjaannya 2 kali lipat. Pertama, orang ngomong masuk ke otak dulu, pikirin gerakannya, baru dikasih jelasin ke teman-teman tuli gitu ya. Dan itu rasanya luar biasa. Dan karena ketakutan saya pikir kalau saya bahasa isyaratnya salah-salah gimana nih, saya bisa diomelin sama teman tuli. Dan ternyata teman tuli yang hadir di sana ada yang namanya Kanensi, dia bilang, gak apa-apa, saya cukup senang ada orang yang walaupun udah lama gak berbahasa isyarat tapi mau menerjemahkan. Buat dia ada orang yang belajar mau memahami walaupun terbata-bata dan salah-salah itu gak apa-apa. Buat saya, dia yang sedang menunjukkan kemurahan kepada saya. Ketika berbicara tentang bahasa kasih, bukan sekadar bahasa yang kita gunakan melalui mulut, melalui bahasa isyarat atau apapun yang kita gunakan sehari-hari. Tapi bahasa kasih adalah bahasa hati, di mana kebaikan terpancar dan dirasakan oleh orang lain yang mengalami dan merasakannya melalui tindakan kita. Dan bukankah itu bahasa yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita? Bahasa kasih. Tuhan yang memberikan hidupnya membahasakan kasih Allah sehingga banyak orang yang tersentuh, bukan hanya orang-orang yang terpinggirkan, bahkan orang yang pintar sekalipun seperti Nikodemus, dan masih banyak lagi yang tersentuh oleh kasih-Nya. Dan bahasa kasih itu yang masih terus kita upayakan dalam kehidupan kita, yang harusnya terus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita.
Maka kemurahan adalah bahasa hati, bahasa yang kita gunakan sehingga dapat didengar bagi orang yang tuli dan dapat dilihat bagi orang yang buta. Dan menurut Washington Irving, dia mengatakan bahwa hati yang pemurah adalah mata air kegembiraan, membuat segala sesuatu yang ada di sekitarnya disegarkan menjadi senyuman. Tanda kemurahhatian ibu bapak adalah kegembiraan. Maka kalau kita bermurah hati, udah pasti orang-orang di sekitar kita tersenyum. Nah sekarang kenapa serius banget? Coba kanan kirinya disenyumin. Nah kanan kiri depan belakang kasih senyuman yang terbaik. Karena hati yang pemurah adalah mata air kegembiraan. Mata air kegembiraan yang membuat segala sesuatu yang ada di sekitarnya disegarkan. Dan kemudian kita bisa tersenyum bersama-sama, bersuka cita bersama-sama. Dan itu semua dapat dilakukan oleh karena Tuhan yang terlebih dahulu bermurah hati kepada setiap kita. Dan oleh karena itu, apa aja yang udah kita pelajari sejauh ini tentang kemurahan? Mari kita lihat sama-sama. Kemurahan adalah kebaikan yang tulus. Kalau tadi kita belajar ya, bahwa ia tidak menuntut, sederhana, tidak bernama, tidak diingat, gak masalah. Kalau ibu bapak udah baik, terus gak diterima kasihin, kepikiran sampai gak bisa tidur, pikir-pikir. Apakah itu murah hati atau itu tanda bahwa sebetulnya kita masih mau diingat atas kebaikan kita. Tapi kalau murah hati pasti dia tulus dan tidak menuntut untuk dibalas. Kemurahan hati adalah bahasa hati. Bahasa yang memberikan senyum, menyegarkan jiwa-jiwa di sekitar kita. Bahasa hati yang dapat dimengerti oleh siapapun orang yang ada di sekitar kita. Dan kemurahan berarti memperlakukan orang lain seperti Allah memperlakukan kita. Saya ingat dari khotbahnya Pendeta Stira ketika berbicara tentang kasih. Kasih itu bukan pertama-tama hukum, bukan pertama-tama peraturan atau teori, tetapi adalah pengalaman. Maka ketika kita berbicara tentang kemurahan, bukan kemurahan karena dapat diskon dan kita senang, tapi kemurahan karena kita tahu Allah mengasihi kita, Allah menyelamatkan kita, Allah yang mau memberikan keselamatan bagi setiap kita. Dan itu juga yang mau kita lakukan kepada sesama. Maka yang terpenting adalah tentang pengalaman. Pengalaman dikasihi, pengalaman mendapatkan kemurahan Allah. Itulah yang menjadi modal kita untuk dapat menyatakan kemurahan kepada sesama kita. Sama seperti apa yang Tuhan Yesus sampaikan di Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Kalau kita merasakan Bapa yang bermurah hati kepada kita, maka hendaklah setiap kita bermurah hati kepada siapapun yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita, memberikan kita banyak pengalaman tentang kemurahannya dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Penatua Ana. Kita akan masuk doa syafaat yang akan dipimpin oleh Penatua Yanuar, Penatua Frans Anda, dan Ibu Melati. Silahkan. Wah, ada fotonya.
Mari kita masuk dalam doa syafaat pada hari ini. Yang pertama kita akan berdoakan untuk persiapan ibadah Pentakosta dan syukur tahunan yang akan dilaksanakan tanggal 19 Mei 2024 ini. Di KU1 sampai dengan KU3. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang pengasih dan pemurah, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami berdoa untuk kebaktian ibadah Pentakosta dan syukur tahunan yang akan dilakukan di tanggal 19 Mei 2024 ini, yang akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Roni Nathanael. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong dan menyertai supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya firman yang disampaikan boleh membuka hati kami untuk kami boleh bertemu dengan Engkau. Dan juga kami mendoakan bagi pro kantor yang bertugas, pemusik, penatua, dan sound system, dan juga untuk jemaat yang hadir. Tuhan mau tolong, Tuhan sertai supaya boleh berjalan dengan lancar, dan biar Tuhan mau pimpin dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah semuanya ini kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Yang kedua, mari kita bersyukur untuk tim unit kebaktian yang sudah ada Ibu Chandra dan Ibu Since dengan kawan-kawan yang telah mempersiapkan dekorasi di GKI Gading Indah dan di Aula Penabur. Mari kita mendoakannya supaya segala pelayanan yang mereka lakukan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bapa dalam surga, kami juga saat ini mendoakan bagi tim unit kebaktian dengan Bu Chandra dan Bu Since dan kawan-kawan yang telah mempersiapkannya. Kiranya Tuhan sendiri yang mau memberkatinya, biarlah segala sesuatu yang mereka sudah buat itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkatilah seluruh pelayanan mereka, biarlah sebagai syukur mereka kepada Tuhan dan juga untuk pemeliharaan Tuhan, untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita juga mau berdoa untuk sarana publikasi pelayanan GKI Gading Indah. Tuhan Yesus, kami GKI Gading Indah sudah menyiapkan warta jemaat online. Kami juga sudah menyediakan akun Instagram GKI Gading Indah. Kami juga sudah memfasilitasi dengan penyediaan warta jemaat secara cetak sebelum ibadah. Terkhusus untuk Komisi Anak, kami juga menyiapkan akun Instagram sekolah minggu. Rekaman YouTube Kebaktian Minggu juga rutin ditayangkan oleh tim dari Gift. Kami berharap dengan semua sarana publikasi ini, para jemaat dan simpatisan GKI Gading Indah boleh memperoleh informasi yang baik, yang lengkap, yang update, dan yang akurat. Terlebih dari itu, kami berharap mereka juga boleh tertarik dan ikut ambil bagian dalam pelayanan yang ada yang sesuai dengan panggilan dan kerinduan mereka. Kami menyadari kami sudah berbuat banyak dengan upaya-upaya publikasi tersebut. Tapi kami juga menyadari bahwa Engkau sajalah yang dapat menggerakkan hati orang-orang yang melihat publikasi kami. Hanya Engkau sajalah yang dapat membuat upaya kami berhasil bertumbuh serta berbuah. Tuhan Yesus, kami saat ini juga teringat tim dan personel yang mengerjakan, memaintain, serta mengupdate sarana publikasi seperti tim sekretariat, tim website, tim gift, anggota tata usaha, dan masih banyak pihak lain. Tuhan Yesus terus menguatkan mereka agar mereka tetap setia menjalankan rutinitas tersebut. Bahkan mereka menemukan sukacita ketika mengerjakan bagian mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk lingkungan gereja dan lingkungan kompleks sekolah BPK Penabur. Kami berdoa agar kehadiran gerejamu, dengan kehadiran gerejamu, lingkungan sekitar dapat mendapatkan berkat dan kesaksian yang baik dari kami. Pasti kehadiran kami akan membawa dampak budaya, ekonomi, dan aspek lainnya. Kalaupun ada konflik yang terjadi, biarlah bersama-sama dengan mereka, kami dapat menemukan jalan keluar dan solusi pemecahan. Segala yang baik sudah kami berikan, biarlah tetap dapat kami pertahankan. Di dalam Yesus Kristus. Amin.
Kita juga akan mendoakan untuk karyawan GKI Gading Indah. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, saat ini juga kami mau mendoakan saudara-saudara kami Tuhan yang menjadi karyawan GKI Gading Indah ini. Kami berdoa untuk Agnes, untuk Meme dan keluarganya, untuk para tim dan keluarganya, Pak Mino dan keluarganya, Pak Yadi dan keluarganya, Pak Petrus dan keluarganya. Tuhan, kiranya Tuhan pimpin mereka di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan pimpin mereka di dalam kehidupan berkeluarga, juga kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana ketika mereka melaksanakan pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan juga pimpin dan sertai mereka di dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini juga kami mau berdoa untuk PDPP yang sudah berlangsung 5 kali ini Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan juga kami berdoa kiranya semua ini terselenggara hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Bapa, kami juga berdoa untuk Penatua Ana yang membawakan PDPP yang kelima ini mengenai kemurahan. Tuhan tolong kiranya Tuhan berkati pelayanan Penatua Ana, Tuhan sertai kehidupan pribadinya, Tuhan berkati di dalam segala hal, Tuhan beri kesehatan juga buat Kak Ana, buat Penatua Ana. Bapa di surga, kami berdoa kiranya PDPP ini boleh membangunkan iman para jemaat di GKI Gading Indah ini Tuhan. Kami boleh hidup menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh doa permohonan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu yang kudus, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Penatua Yanuar, Penatua Frans, dan Ibu Melati. Bapak Ibu, di akhir dari persekutuan doa Pentakosta malam hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu. Tapi sebelumnya, saya sedikit cerita hari Minggu kemarin di sekolah minggu kami ada pembinaan teknik bercerita. Lalu Pak Pembina bilang setiap kali bercerita itu kita harus ada komitmen ya. Anak-anak diajak untuk komitmen. Karena komitmen itu seperti cek. Jadi cek ada tanda tangannya. Itu bisa jadi tabungan atau bisa berharga. Misalnya walaupun 5 rupiah, kalau nggak ada tanda tangannya nggak bisa cair. 1 miliar ditulis tapi nggak ada tanda tangan, nggak ada komitmen, tidak bisa cair. Tapi kalau ada 5 rupiah tanda tangan, jadi tabungan. Makin tiap kali. Jadi firman Tuhan hari ini kita bersyukur biar kita juga punya komitmen untuk melakukan di dalam kehidupan kita. Seperti lagu ini, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Lewat firman yang kami dengar hari ini. Kita nyanyikan lagu terakhir ini, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Boleh tepuk tangan kok. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu terbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersih
bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Doa penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, pada malam hari ini kami belajar untuk memiliki kemurahan seperti Engkau. Ketika kami memberi pertolongan kepada orang lain, Tuhan, ketika kami menempatkan diri di atas, merasa lebih dari orang tersebut, ajarlah kami dan ingatkanlah kami bahwa Engkau mengajarkan kami tentang kemurahan, memberi dengan berbela rasa, bukan karena kami mampu dan bisa, tetapi karena kami mau belajar meneladani Yesus Kristus yang telah memberi dirinya menjadi sama dengan setiap kami, bahkan yang tidak menganggap dirinya tinggi dan memberikan kasih sehingga kami dapat merasakan kasih yang Ia nyatakan. Demikian ya Tuhan, ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya dengan kemurahan yang telah dinyatakan, kami juga memiliki kemurahan yang sama, kemurahan yang tulus, sekalipun kami tidak diingat. Kemurahan di mana kami dapat mengupayakan dan memperjuangkan bahasa kasih kepada siapapun di dalam kehidupan kami. Dan terutama Tuhan, karena pertama-tama Engkau telah memberikan rahmat dan kemurahan-Mu kepada setiap kami. Maka biarlah pengalaman itu yang memperkaya kami, membuat kami menjadi orang-orang yang bermurah hati dimanapun Engkau tempatkan kami. Dan kini kami mau pulang dengan berkat Tuhan yang menyertai setiap kami. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kelemah lembutan Allah tercermin di mata kita. Kiranya cinta Allah menggenggam tangan kita. Kiranya hikmat Allah tercermin dalam sikap dan kata-kata kita. Dan pengetahuan tentang Allah mengalir dari hati kita, supaya semua orang yang melihat mengalami cinta Allah melalui kehadiran kita. Dan kiranya kemurahan dari Allah Bapa, Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus mengiringi setiap langkah kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan duduk terlebih dahulu. Apakah ada pengumuman? Oh, silakan. Selamat malam Bapak Ibu. Wah, senang sekali pada malam hari ini kita bertemu kembali di Persekutuan Doa Pra-Pentakosta yang hari ke-5. Tetap semangat ya Bapak Ibu, masih ada sampai hari Sabtu. Wah,
kita juga mengucap syukur, mengucapkan terima kasih juga atas pelayanan Penatua Ana yang telah membawakan firman Tuhan, juga untuk liturgos Penatua Yohanes, song leadernya tadi Pak Trisno dan Bu Evi, pemusiknya Pak Tinut, dan di multimedia ada Saudari Agnes dan Saudara Erwin serta Revan. Terima kasih atas pelayanannya. Dan besok kita akan ketemu lagi di Persekutuan Pekan Doa Prapentakosta yang ke-6 dengan pembicaranya yaitu Pendeta Immanuel Adam dari GKI Wahid Hashim dengan buah roh yang ke-6 yaitu kebaikan. Kita akan bertemu besok dengan liturgosnya yaitu Penatua Oktavina. Ya, terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.